Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Nur Hayati. Baik, kali ini kita akan membahas tentang pengantar statistik. Adapun capaian pembelajaran kali ini memahami konsep statistik, memahami statistik deskriptif, dan memahami statistik inferensial. Apa itu statistik? Ya, jika kita bicara tentang statistik, berarti kita bicara tentang pengumpulan dan interpretasi data. Ya, baik itu mengukur, menganalisis, menafsirkan, dan mengkomunikasikan informasi numerik. Secara umum, statistik dibagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan juga inferensial. Kita akan bahas satu persatu. Untuk statistik deskriptif, ini lebih fokus ke mendeskripsikan data sampel penelitian atau menafsirkan sampel secara lebih detail. Ya, biasanya nilai-nilai yang disajikan berupa nilai rata-rata atau nilai mean, ya. Kemudian nilai tengah atau nilai median, nilai yang sering muncul atau modus atau mode. Kemudian persebaran angka atau standard deviation, dan juga kesimetrisan distribusi data atau skewness. Nah, statistik deskriptif ini bisa juga menjadi penentu dari statistik inferensial mana yang akan digunakan pada penelitian kita. Ya, tergantung dari distribusi datanya, apakah normal ataukah tidak. Ya, nah. Untuk statistik inferensial ini dia lebih ke memprediksikan populasi berdasarkan data sampel, ya, baik itu prediksi perbedaan antara dua kelompok atau lebih, atau perbedaan antara dua variabel atau lebih. Nah, statistik inferensial juga dapat membuat kesimpulan tentang keseluruhan populasi dan juga menguji hipotesis, ya. Nah, ini secara garis besar apa itu deskriptif dan juga inferensial, ya. Untuk statistik deskriptif ini biasanya berupa data frekuensi, ada juga central tendency dan juga variation. Nah, untuk data frekuensi misalnya jenis kelamin laki-laki di kelas A itu lebih banyak dibanding jenis kelamin perempuan, misalnya 60 berbanding 40%. Nah, itu berarti yang disajikan adalah data frekuensi. Kemudian untuk central tendency, misalnya penyajian data nilai rata-rata, ya, nilai rata-rata mata kuliah biostatistik mahasiswa keperawatan semester 7 adalah 75 misal. Nah, berarti yang disajikan adalah nilai mean. Nah, di sini masuk ke dalam central tendency, ya. Kemudian ada variation. Nah, selanjutnya ada statistik inferensial. Statistik inferensial itu dibagi menjadi dua, yaitu parametrik dan non-parametrik. Nah, untuk uji parametrik ini biasanya untuk data-data yang berdistribusi normal, ya, dibagi menjadi 4. Ya, ada uji beda min atau t-test, ya, jadi menguji hubungan antar satu atau dua variabel, ya. Kemudian ada uji ANOVA, ya, ANOVA atau variance, ya. ANOVA ini menguji hubungan antara lebih dari dua variabel, ya, bisa 3 bisa 4, ya. Kemudian yang ketiga correlation atau menguji korelasi atau hubungan antar variabel. Nah, yang terakhir adalah regression atau biasa dikenal dengan prediksi, ya, atau regresi. Jadi misalnya menguji faktor-faktor yang menyebabkan pasien hipertensi, gitu. Itu masuk dalam regresi. Nah, sedangkan untuk non-parametrik ini biasanya digunakan pada data-data yang tidak berdistribusi normal, ya. Di sini dibagi menjadi 3, ada mean with mean sama
chi-square dan crystal wallis ya. Jadi nanti untuk detailnya kita akan bahas kesemuanya ini di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke. Nah, jika kita bicara statistik, sudah pasti kita bicara tentang populasi dan juga sampel ya. Jadi populasi merupakan sekumpulan objek yang akan menjadi sasaran penelitian ya. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi ya. Nah, saya akan kasih ilustrasinya ya. Misal kita sedang masak sup nih, 1 kuali ya. Untuk kita tahu apakah rasanya masih hambar, apakah rasanya sudah pas atau keasinan, kita cukup mencicip dengan 1 sendok saja kuahnya. Kita ambil kuahnya 1 sendok, terus kita cicip. Nah, yang 1 sendok ini yang dinamakan sampel. Sedangkan kuah yang 1 kuali itu termasuk dalam populasi. Nah, itu yang perumpamannya seperti itu. Kemudian dalam statistik kita juga akan bicara tentang variabel ya ini berupa atribut atau karakteristik yang dapat diamati ya, baik itu dikategorikan, dihitung ataupun diukur ya. Nah, untuk variabel terukur itu dibagi menjadi 2, yaitu data kuantitatif dan juga data kategori. Ya, untuk data kuantitatif ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu data diskrit dan juga data kontinu. Ya, data diskrit di sini maksudnya adalah data yang memang bisa dihitung. Ya, misalnya saya punya 10 ekor kucing. Ya, tidak mungkin saya punya 5,5 kucing ya. Nah, jadi nilainya bulat. Nah, untuk data kontinu itu data yang memang dia bisa diukur ya, bisa diukur. Nah, misalnya tinggi badan, berat badan ya, tinggi badannya 171,5 cm, lalu tinggi badannya 45,5 ons. Nah, itu seperti ini. Itu misalnya untuk data kontinu. Nah, sedangkan data kategori juga dibagi menjadi 2, yaitu data nominal dan ordinal. Nah, data nominal ini biasanya berupa jenis kelamin ya, laki-laki, perempuan, atau misalnya status pernikahan ya, status perkawinan, kawin, tidak kawin ya, atau duda misalnya seperti itu. Nah, sedangkan untuk data ordinal ya ini termasuk dalam data kategori ya, misalnya usia ya, kemudian bisa juga status kesehatan, ada sakit, misalnya seperti itu. Nah, untuk kesemuanya ini kita juga akan bahas lebih lanjut di video-video berikutnya. Nah, ini referensi yang saya gunakan, teman-teman ini bisa lihat dan baca sendiri nanti. Mungkin cukup sekian materi kali ini. Semoga bisa membantu memberi gambaran tentang apa itu statistik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.